Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Belshazzar. Belshazzar adalah raja terakhir Babylon sebelum direbut oleh Kores, raja Persia. Kitab Daniel menyatakan bahwa ia adalah raja pada malam jatuhnya ibu kota Babel dan mencatat bahwa ayahnya adalah Nebukadnezar. Ayah kandungnya bernama Nabonidus, yang menggantikan Raja Ewil-Meroda, anak Raja Nebukadnezar. Nabonidus hanya bertahta selama 3 tahun, kemudian pergi ke oasis di Taima dan di sana berbakti kepada Dewa Bulan, Sin. Ia menjadikan Belshazzar raja muda pada tahun 553 sebelum Masehi, untuk bertanggung jawab atas pertahanan Babel. Belshazzar diperkirakan memerintah selama 14 tahun, karena dicatat mati terbunuh di malam jatuhnya ibu kota Babylon tanggal 15 Oktober 539 sebelum Masehi. Informasi mengenai Belshazzar dan kedudukannya sebagai raja bersama Nabonidus, ayahnya, diketahui dari Silinder Nabonidus. Dalam Silinder Nabonidus, Nabonidus memohon kepada Dewa Sin sebagai berikut, dan mengenai Belshazzar anak sulungku, biarlah rasa takutmu kepada Ilahi yang agung mengisi hatinya dan semoga kiranya ia tidak berbuat dosa, dan kiranya ia menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Selain itu, laporan syair tentang Nabonidus menyatakan, mempercayakan tentara kepada anaknya yang tertua, anaknya yang sulung, pasukan-pasukan di negeri ini diperintahnya di bawah komandonya. Ia melepaskan segala-galanya, mempercayakan kerajaan kepadanya, dan, ia sendiri, ia memulai suatu perjalanan yang panjang. Pasukan-pasukan militer Akkad berbaris bersamanya, ia berbelok ke Tema jauh di sebelah barat. Sejalan dengan pernyataan bahwa Nabonidus mempercayakan kerajaan kepada Belshazzar sementara ia tidak ada, terdapat bukti bahwa nama Belshazzar digunakan dengan nama ayahnya dalam rumusan-rumusan sumpah, bahwa ia mampu mengeluarkan maklumat, menyewakan tanah perladangan, dan menerima hak-hak istimewa kerajaan untuk memakan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. Informasi yang tersedia mengenai pemerintahan bersama Belshazzar tidak dicatat lagi setelah tahun ke-14 Nabonidus. Menurut Tawarikh Nabonidus, Nabonidus kembali dari Tema pada tahun ke-17 pemerintahannya dan merayakan pesta tahun baru. Apakah Belshazzar melanjutkan pemerintahan bersamanya dengan ayahnya setelah kepulangannya atau tidak dapat dibuktikan dari dokumen-dokumen yang tersedia. Sebagian mengklaim bahwa tidak dirayakannya Akitu pada masa Nabonidus tidak ada membuktikan bahwa Belshazzar tidak boleh disebut raja, karena hal itu membuktikan bahwa ia tidak dapat memimpin festival tersebut. Namun, laporan syair tentang Nabonidus mengatakan, Nabonidus berkata, aku akan membangun kuil baginya, hingga aku mencapainya, hingga aku memperoleh apa yang menjadi kerinduanku, aku akan menghapuskan semua festival, aku bahkan akan memerintahkan agar pesta perayaan tahun baru dihentikan. Jadi, penghentian Akitu tersebut tampaknya dilakukan dengan perintah raja dan bukan suatu ketidakmampuan pada pihak Belshazzar. Sebagian juga telah mengatakan bahwa ia tidak boleh disebut raja, karena ia tidak pernah disebut demikian dalam dokumen-dokumen yang ada. Walaupun memang benar bahwa tak satu pun dari dokumen-dokumen ini secara tegas menyebut Belshazzar raja, Alin sebelumnya menunjukkan bahwa dokumen-dokumen itu memang memperlihatkan bahwa Belshazzar bertindak dalam kapasitas raja. Lebih jauh, istilah bahasa Arab dapat digunakan untuk menerjemahkan gelar-gelar para pejabat yang lebih rendah pangkatnya seperti yang dapat dilihat dalam kasus sebuah prasasti Dwibahasa Akkadia, Aram abad ke-9 sebelum Masehi yang ditemukan di Tel Feherieh pada 1979 yang menggunakan sebutan raja untuk gubernur Akkadia. Sebelum 1854, para arkeolog dan sejarawan tidak tahu apa-apa tentang Belshazzar di luar kitab Daniel. Para sejarawan Yunani, Xenophon maupun Herodotus menceritakan jatuhnya Babel ke tangan Kores Agung, tetapi keduanya tidak menyebutkan nama Raja Babel yang memerintah saat itu. Pula, daftar raja yang disusun oleh Berosus dan Ptolemeus menyebutkan nama Nabonidus sebagai Raja Babel terakhir, namun tidak menyebutkan nama Belshazzar. Hal ini menyebabkan Ferdinand Hitzig mengklaim pada 1850 bahwa Belshazzar adalah rekaan dari imajinasi si penulis Yahudi. Kemudian pada tahun 1854 ditemukan Silinder Nabonidus yang memastikan keberadaan Belshazzar, anak Nabonidus, serta pemerintahannya bersama dengan ayahnya,
ketika Nabonidus tinggal di Tema. Dalam Daniel pukul 5:16 dicatat kata-kata Belshazzar kepada Daniel, "Jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Dari sini dapat disimpulkan bahwa Belshazzar menganggap dirinya adalah orang kedua sedangkan ayahnya, Nabonidus sebagai orang pertama dalam kerajaan itu, dan Daniel, jika berhasil mengartikan tulisan itu, akan menjadi orang ketiga. Tak satu pun teks-teks di luar Alkitab yang menunjukkan hubungan darah antara Nebukadnezar dan Belshazzar, sehingga sejumlah pakar meragukan catatan dalam kitab Daniel. Ada sejumlah penguasa Babel yang hidup di antara akhir hayat Nebukadnezar dan awal pemerintahan Belshazzar. Banyak pakar yang menduga bahwa tidak disebutkannya para penguasa ini sebagai tanda bahwa si penulis keliru menganggap kedua penguasa itu menjabat secara berturut-turut. Para editor Jewish Encyclopedia percaya bahwa kitab Daniel ditulis jauh belakangan, pada masa tradisi lisan yang panjang raja-raja Babel yang tidak penting dapat dengan mudah terlupakan, dan raja terakhir, yang dikalahkan oleh Kores, tampaknya dianggap sebagai pengganti dari Nebukadnezar yang terkenal. Berdasarkan penalaran ini, para sejarawan menganggap rujukan kepada hubungan Belshazzar dengan Nebukadnezar semata-mata sebagai kesalahan yang didasarkan pada kesalahpahaman di atas. Tapi pandangan ini dibantah karena kata "ayah" dalam bahasa Aram, sebagaimana dalam bahasa Ibrani, dapat diartikan leluhur atau kakek, jadi Belshazzar dapat dikatakan sebagai putra Nebukadnezar, dalam arti keturunan Nebukadnezar. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.